Malam itu, angin terasa ganjil. Udara dingin menusuk sampai ke tulang. Lampu-lampu jalan di sepanjang pinggiran kota Semarang terlihat redup, berkedip seperti kehabisan daya. Langit gelap, bulan hanya muncul sesekali di balik awan tebal. Waktu menunjukkan pukul 23.48. Di sudut kecil pangkalan ojek online dekat warung kopi tua, seorang pria paruh baya bernama Pak Anton sedang duduk di atas motor bebeknya. Ia mengenakan jaket hijau ojek online, celana bahan hitam yang sudah mulai pudar warnanya, dan helm usang yang bagian kacanya sudah retak di sisi kiri. Pak Anton bukan tukang ojek baru. Usianya sudah lebih dari 45 tahun, dan dia sudah jadi pengemudi ojek online sejak 2016. Tapi meski sudah lama, dia tetap enggan narik order terlalu malam. Bukan karena takut begal, tapi karena merasa suasana malam membawa firasat yang tak bisa dijelaskan. Namun malam itu dia tetap bertahan. Ada tagihan listrik yang belum dibayar, cucu yang sedang demam, dan dapur yang tak lagi berasap sejak pagi. Uang adalah satu-satunya alasan dia mengalah pada rasa was-was. Pukul 003, notifikasi dari aplikasinya berbunyi. Satu order masuk. Lokasi penjemputan tak jauh dari tempatnya mangkal, hanya sekitar 400 meter di depan gang sempit yang biasa sepi malam-malam. Nama penumpangnya Lestari. Titik tujuan hanya tertulis, "Antar ke tempat terakhirku. Tolong jangan bertanya." Pak Anton sempat mengerutkan dahi membaca catatan itu, tapi ia tetap menerima. Dikiranya hanya candaan anak muda iseng. Ia menyalakan motornya. Suara knalpot tuanya menggema samar di jalanan sunyi. Hanya ada suara angin, sesekali lolongan anjing dari kejauhan, dan sorotan lampu motor yang memecah gelapnya malam. Sampai akhirnya ia tiba di gang yang dimaksud. Tak ada penerangan sama sekali. Pohon bambu tumbuh lebat di sisi kiri dan kanan, menimbulkan suara gesekan daun yang menyerupai bisikan pelan. Pak Anton berhenti di depan gang, menengok kanan kiri. Tiba-tiba, seorang wanita berdiri di ujung gang, seperti muncul begitu saja dari balik kegelapan. Wanita itu mengenakan gamis putih polos, rambut panjang tergerai sampai pinggang, wajahnya tertutup masker. Ia tak berkata apa-apa, hanya melangkah pelan mendekat, lalu naik ke jok belakang motornya tanpa sepatah kata pun. Ada aroma wangi aneh, seperti bunga Kamboja yang sangat kuat. Pak Anton spontan memejamkan mata sejenak. Hatinya mulai tak tenang, tapi ia berusaha tetap sopan. "Kemana, Bu?" tanyanya, mencoba terdengar ramah. "Ikuti saja petunjuk arah di aplikasi," jawab wanita itu dengan suara pelan namun dalam, seperti bergaung. Motor melaju perlahan. Gang yang tadi sempit kemudian membuka ke jalan besar yang mengarah keluar kota. Sepanjang perjalanan, wanita itu tak bicara sepatah kata pun. Tapi yang aneh, suasana di sekitar mereka terasa tidak wajar. Jalanan yang seharusnya ramai oleh truk atau motor tengah malam, malam itu sepi total. Bahkan pos ronda yang biasa menyala, malam itu gelap dan kosong. Seperti kota sedang mati untuk sementara. Setelah 20 menit perjalanan, Pak Anton sampai di jalan kecil menuju TPU Karangjati, sebuah kompleks pemakaman yang terkenal angker dan sudah lama tidak digunakan untuk pemakaman umum. Jalan ke sana tak beraspal, hanya berbatu
dan sisi kiri kanan dipenuhi pohon beringin besar dan alang-alang tinggi. Lampu motornya mulai meredup, meski tangki bensin dan aki dalam kondisi normal. Ia mulai merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ia tetap melanjutkan perjalanan. Saat melewati gerbang pemakaman yang sudah berkarat dan dipenuhi sulur tanaman liar, wanita di belakangnya berkata, "Berhenti di sini." Suaranya terdengar seperti bisikan, tapi terasa tepat di telinga kanan Pak Anton. Ia menghentikan motor perlahan. Wanita itu turun, berjalan pelan ke dalam kompleks kuburan yang sudah ditumbuhi semak liar. Pak Anton memperhatikan. Langkah wanita itu tak menimbulkan suara sama sekali. Tak ada suara dedaunan terinjak. Bahkan rumput tak bergerak saat kakinya melintas. Pak Anton menunggu, tapi detik demi detik berlalu. 5 menit, 10 menit, tak ada tanda-tanda wanita itu kembali. Ia mulai panik. Ia beranikan diri memanggil, "Bu, sudah selesai? Saya antar balik kalau perlu." Tak ada jawaban. Hanya suara angin dan dengungan malam. Pak Anton akhirnya mematikan mesin motor dan berjalan pelan masuk ke kompleks makam. Lampu dari HP-nya menjadi satu-satunya penerang. Ia menyusuri jalan setapak yang dipenuhi batu nisan miring, beberapa hampir tumbang. Banyak di antaranya tertutup lumut, tak terbaca. Ia terus berjalan sambil memanggil, "Lestari! Bu Lestari!" Sampai akhirnya ia berhenti di depan sebuah nisan tua. Di depannya berdiri wanita tadi, membelakanginya, diam, tak bergerak. Pak Anton mendekat pelan. Tangannya gemetar. Baru saja ia akan membuka mulut. Wanita itu perlahan menoleh dan wajahnya kosong. Tak ada mata, hanya rongga gelap. Senyum kecil terbentuk di bibirnya. "Terima kasih sudah mengantarku," katanya. Lalu perlahan menghilang begitu saja di depan matanya. Seperti kabut yang memudar tertiup angin. Pak Anton limbung. Ia jatuh terduduk di tanah. Tak bisa bersuara. Nafasnya sesak. HP-nya terjatuh dan lampunya mati. Ia hanya bisa menatap nisan di depannya. Dan di batu itu tertulis jelas, Lestari Budiarti, lahir 1985, wafat 2021. Matanya membelalak. Tanggal wafatnya tepat 4 tahun lalu, di hari yang sama dan jam yang sama seperti malam ini. Tulang-tulang di tubuhnya terasa lemas. Ia bangkit tertatih, lari keluar dari kompleks makam. Tak peduli kakinya menginjak duri dan tanah becek. Ia hidup hanya karena satu hal, rasa takut yang mencekam. Saat sampai di motornya, ia langsung menyalakan mesin dan ngebut sejauh mungkin dari tempat itu. Sesampainya di pangkalan, ia tidak bisa berkata-kata. Wajahnya pucat. Teman-teman ojek lain menyangka ia habis ditodong. Tapi saat ditanya siapa penumpangnya, ia hanya bisa menjawab lirih. Penumpangnya bukan manusia. Sejak malam itu, Pak Anton tak pernah lagi narik lewat tengah malam. Ia bahkan sempat jatuh sakit 3 minggu. Dan sampai sekarang, setiap tanggal dan jam yang sama, ia tak berani keluar rumah. Ia percaya, malam itu ia tidak sekedar mengantar penumpang biasa.
ia telah mengantarkan seseorang ke tempat peristirahatan terakhirnya secara harfiah. Beberapa sopir ojek yang pernah lewat ke pemakaman Karangjati juga melaporkan kejadian aneh. Ada yang tiba-tiba menerima order fiktif dari lokasi yang sama. Ada pula yang melihat sesosok wanita berdiri di pinggir jalan, menumpang, dan hilang di tengah jalan. Cerita ini menyebar cepat di kalangan pengemudi ojek online. Banyak yang percaya arwah Lestari belum benar-benar tenang. Ada sesuatu yang belum selesai, atau mungkin ia hanya ingin tidak dilupakan. Dan setiap kali ada yang bertanya, "Apa yang terjadi waktu itu, Pak?" Pak Anton hanya menjawab dengan tatapan kosong. Jangan pernah tanya kemana penumpangmu minta diantar. Kalau tujuannya ke tempat terakhir, biarkan saja. Jangan ikut terlalu jauh.